Kemudian kalau teman-teman tidak mengerti, kemarin masih ada yang bertanya kepada saya bagaimana cara menghitung eh, pecahan-pecahan percentage untuk present value. Silakan lihat di YouTube yang sudah saya share di kelas, di grup WhatsApp grup. Kemudian buka kembali PPT-nya ya. Seperti itu. Nanti ntar saya cek kapan terakhirnya. Hari ini atau besok. Eh, Tugasnya paling lambat besok jam 3 kurang seperempat ya. Ini besok paling lambat tugasnya jam 3 kurang seperempat. Silakan upload di layar. Oke. Jadi itu mengenai tugas. Kemudian saya buka perkuliahannya. Selamat siang semuanya. Selamat datang di analisis kasus bisnis di pertemuan keempat. Kita sudah separuh jalan. Kita sudah separuh jalan, masih ada 4 pertemuan lagi ke depan, jadi mohon bersabar. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Hari ini pelajaran pertama akuntansi manajemen ya. Jam kedua teori portofolio. Semuanya lancar? Hari ini lancar? Lancar, Pak. Lancar. Paham nggak mata kuliahnya? Mencoba untuk memahami. Mana yang lebih susah nih? Akuntansi manajemen atau teori portofolio? Mana yang lebih susah? Akuntansi manajemen atau teori portofolio dan analisis investasi? Atau semuanya sama-sama susah? Kayaknya semua punya tingkat kesusahan masing-masing deh, Pak. Yang mana yang paling susah? Mbak Nizar, mana yang paling susah? Yang susah, Teori portofolio. Dari namanya susah kayaknya. iya sih, Pak. Sama ini analisis kasus bisnis. Gampang lah ya analisis kasus bisnis. Kan nggak, hitungannya nggak susah. Nggak terlalu susah kalau analisis kasus bisnis. Oke, jadi jam terakhir. Seharusnya jam ketiga tidak terlalu susah, jadi pelan-pelan kita pahami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan kapasitas dan manajemen sediaan. Ya, jadi kita akan kemarin sudah sempat disinggung oleh kelompok satu mengenai bagaimana kita menentukan kapasitas. Paham ya? Maksudnya kapasitas. Semoga dari pertemuan kemarin yang paham tidak hanya kelompok satu tapi semuanya. Jadi kapasitas itu kita tahu ya maksudnya kapasitas, kita sudah pernah sering kali mendengar kapasitas. Misalnya bagaimana kapasitas produksi? Berapa kapasitas produksi? Artinya apa? Berarti berapa jumlah barang yang diproduksi, ya. Atau kapasitas bahan baku. Jadi berapa kapasitas gudang kita untuk menyimpan bahan baku ya. Kapasitas ini seperti ya besaran yang yang terukur. Bisa untuk mengukur bahan baku, produk jadi, atau tingkat produksi semacam itu. Jadi saya akan mengulangi apa yang sudah dibahas oleh kelompok 1 minggu lalu. Nah, seperti biasa sebelum memulai saya mereview ya seperti biasanya apa yang kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Jadi silakan buka bukunya, silakan buka buku modul atau silakan buka website pustaka online-nya, pustaka online UT, atau buka slide minggu lalu. Kira-kira sebutkan 3 strategi proses. Strategi proses. Kemarin kita menjelaskan mengenai strategi proses. Kira-kira masih ingat Anda strategi proses ada 3? Apa saja? Bisa minta tolong disebutkan. Sebutkan nama, baru jawaban. Oke, silakan. Oh ya, untuk Mas Dito hadir ya? Pertemuan hari ini Mas Dito hadir. Minta tolong absensinya ya Mas Dito ya, kalau hadir. Hari ini datang Mas Dito. Belum. Belum hadir Mas Dito. Oke. Yuk, sambil nunggu teman-teman yang belum hadir,
kita ingat-ingat yuk apa yang kita pelajari minggu lalu. Sebutkan 3 strategi proses. 2-3 orang boleh. Yuk. Ayo coba dijawab. Ada siapa nih? Mbak Andini, Mas Ardi, Delia, Diana, Iya Kusmiati, Iin Maimuna, Kusnul Khotimah, Kustoro, Nana, Mas Nana, Nizar Octavia, Nuraini, Putri, Tian Suplema. Ayo coba. Dari berapa yang hadir? 15. Yuk. Nggak pada tidur loh ya. Ayo. Saya boleh menjawab. Iya, Saya silakan boleh Mbak menjawab. Nizar. Strategi proses itu ada 3. Yang pertama fokus proses, yang kedua fokus berulang, dan yang ketiga itu fokus produk. Fokus pada produk. Oke, pintar. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman, terima kasih Mbak Nizar. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin memberikan contohnya. Apa Mas, contoh dari fokus pada proses? Apa contoh dari fokus pada pengulangan? Dan yang ketiga, contoh dari fokus pada produk. Sambil recall, sambil mengingat-ingat materi yang minggu lalu. Ada 3 proses, fokus pada prosesnya, fokus pada pengulangan proses, dan fokus pada produk. Pertanyaannya kira-kira adakah yang tahu apa arti apa contoh dari masing-masing proses ya? Biasanya fokus pada prosesnya adalah kegiatan yang dia ini melakukan reparasi, misalnya reparasi handphone, reparasi kendaraan bermotor, di mana dia ini hanya berfokus kepada permasalahan yang timbul dari produk. Ya, misalnya reparasi komputer, reparasi laptop, misalnya LCD-nya rusak, maka dia berfokus kepada permasalahan yang timbul tersebut. Kemudian ciri yang kedua, dia peralatannya ada di sekitar situ. Berikutnya, kalau fokus pada pengulangan proses atau repetitif fokus, yaitu contohnya adalah pembuatan barang-barang baru yang dia ini harus berurutan prosesnya. Contohnya adalah perakitan mobil, perakitan motor, macam itu. Ya. Kemudian yang berikutnya fokus pada produk. Nah, ini adalah dia berfokus kepada menghasilkan produk atau barangnya. Contohnya adalah produksi gelas misalnya, produksi botol. Jadi dia fokus kepada bagaimana menghasilkan produk dengan kuantiti tertentu. Seperti itu ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai menganalisis tingkat output aktual, tingkat impas dalam unit, tingkat impas dalam rupiah, menentukan lokasi dengan metode break-even analysis, dan menganalisis penentuan lokasi dengan menggunakan center of gravity method. Oke, kita masuk yang pertama, perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas atau perencanaan kapasitas ini adalah keputusan strategik jangka panjang yang muncul di semua level sumber daya perusahaan. Ya, jadi kadang kalau teman-teman pernah bekerja di perusahaan atau pabrik, itu biasanya ada departemen yang mengurusi tentang forecasting atau perencanaan, ya. Ada bagian yang namanya Production Planning and Inventory Control atau PPIC, yaitu Production Planning and Inventory Control. Tugasnya apa dari departemen ini atau bagian ini?
adalah dia merencanakan kapasitas. Mengapa kapasitas harus direncanakan? Agar barang, misalnya nih, kita ada permintaan dari konsumen, tetapi tidak ada bahan baku. Apa yang terjadi? Tentu saja kita tidak bisa membuat produk atau barang yang untuk dijual. Ya, kemudian misalnya salah satu bahan pelengkap atau bahan pendukung, misalnya kardus, bila tidak direncanakan baik, ketika proses produksi berlangsung, bahan tersebut tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya adalah menghambat proses produksi. Ya, jadi perencanaan kapasitas ini penting. Setiap perusahaan yang memproduksi barang atau pabrik itu pasti punya perencanaan kapasitas. Nah, kapasitasnya direncanakannya berapa tahun sebelumnya, Pak? Biasanya setahun sebelumnya kita sudah ada data dari marketing atau sales untuk forecasting penjualan di tahun depan atau 2 tahun mendatang. Nah, berdasarkan proyeksi sales atau marketing tersebut, maka baru kita bikinlah sebuah perencanaan untuk memproduksi sebuah barang. Biasanya perencanaan kapasitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah volume dan kepastian permintaan yang dapat diantisipasi. Nah ini yang saya bilang bahwa kepastian permintaan ini didapat dari sales. Jadi sales ini biasanya dia punya forecasting penjualan. Nah dari data inilah yang kemudian dilempar ke bagian produksi, dilempar ke pabrik untuk membuat ancang-ancang. Ancang-ancang, oh bulan ini saya harus memproduksi berapa ratus produk. Oh, bulan depan saya harus memproduksi berapa ratus produk. Dan kemudian itu rentetannya adalah untuk melihat bahan baku yang digunakan. Faktor yang kedua adalah tujuan strategik dalam hal pertumbuhan. Kemudian layanan konsumen dan persaingan. Kemudian biaya ekspansi dan perluasan. Jadi kalau misalnya ingin memperluas kapasitas produksi, kita tahu berapa yang harus kita tambah. Yang kedua adalah skala ekonomi. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, mengapa volume produksi dan kepastian sangat diperlukan dalam perencanaan kapasitas? Tentu saja ya untuk menghindari barang out of stock atau barang tidak ada. Kan kita sebel ya kalau misalnya kita mau pesan misalnya popok bayi misalnya. Kemudian ternyata barangnya tidak ada di pasar karena tidak ada produksi. Nah, ini adalah salah satu akibat kenapa perencanaan kapasitas tidak berjalan dengan baik. Ya. Jadi untuk menghindari kehabisan barang di pasar. Nah, sekarang yang kita diskusikan mengapa perencanaan kapasitas berpengaruh pada proses persaingan bisnis. Yuk, kita diskusi sebentar. Mengapa perencanaan kapasitas yang seperti saya terangkan tadi bahwa setiap perusahaan itu harus merencanakan kapasitas produksinya itu nanti juga ada kaitannya dalam proses persaingan bisnis. Kira-kira apa hubungannya? Ya. Gantian. Yuk. Kok pada diam hari ini? Hari ini sudah makan kah? Ayo, kira-kira mengapa perencanaan kapasitas berpengaruh juga pada proses persaingan bisnis? Saya coba jawab, Pak. Monggo, silakan. Namanya dengan Mbak Tri Wahyu Purbaningrum. Oke. Oke, gimana kabar hari ini, Mbak Tri? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana? Saya sehat. Baru bangun boci bubuk siang sebelum ngajar. Pusing saya kepala saya. Oke, Mbak Tri Wahyu Purbaningrum. Kira-kira mengapa kita harus merencanakan kapasitas dan kaitannya dengan proses persaingan bisnis? Monggo. Nggak tahu mana ini saya sambil kerja jadi nggak terlalu Iya, saya jawab.
kalau menurut saya perencanaan kapasitas itu perusahaan perlu sangat perlu Kak, karena kapasitas itu memungkinkan perusahaan juga untuk memenuhi penawaran permintaan. Jadi itu sangat penting untuk persaingan bisnis. Itu Kak cukup saya. Mbak Triwahyu Purbaningrum bekerja di manakah? Di Hong Kong Pak. Berarti sekarang hari Minggu ini masih juga kerja, nggak istirahat? Off Pak, libur, tapi saya aktif volunteer di tempat kursus. Kursus apa Mbak Tri Purbaningrum? Ini perusahaan Pak, perusahaan menyediakan kursus internasional dari muridnya dari berbagai negara. Oh gitu. Kursusnya kursus bahasa kah? Kursus macam-macam Pak, ada komputer, baking, gitu. Kemudian macam-macam ya. Bagi waktunya antara kursus dengan kelas di UT gimana? Saya sudah belajar di sini, jadi saya nggak belajar. Saya volunteer membantu kursus-kursus di sini, melayani murid-murid di sini. Oh gitu, jadi ikut misalnya aktif membantu siswa-siswa yang baru gitu ya? Oke. Ya. Oke, thank you Mbak Tri Wahyu. Oke, jadi itu ya. Mengapa perencanaan kapasitas berpengaruh juga pada persaingan bisnis ya? Otomatis apabila bayangin kalau misalnya kita ke Alfamart, ke Indomart, ke supermarket, kemudian etalase dari pesaing kita ini penuh barangnya. Misalnya nih Indomie, satu rak Indomie semua, sedangkan produk kita misalnya mie gaga cuma dikasih satu space, beberapa kolom gitu, pasti orang akan cenderung memilih yang banyak gitu. Indomie memiliki banyak varian rasa nih. Ada mie goreng, mie kuah gitu. Nah, sedangkan misalnya mie kita adalah yang ya cuma satu rasa. Mungkin konsumen akan memilih yang banyak pilihan rasa. Seperti itu ya. Oke, silakan lagi yang mungkin yang mau menjawab silakan ya, sambil saya terangkan. Dipotong saja pembicaraan saya nggak apa-apa. Oke. Jadi kita membahas mengenai economic scale. Ya, economic scale. Apa itu maksudnya economic scale? Yaitu persentase penggunaan kapasitas yang dapat meminimalkan biaya rata-rata per unit. Persentase penggunaan kapasitas yang dapat meminimalkan biaya rata-rata per unit. Maksudnya apa? Economic of scale. Gampangnya seperti ini. Teman-teman kalau misalnya pernah ya beli undangan, misalnya mau bikin undangan ulang tahun, undangan pernikahan, kira-kira kalau nyetak 1000 lembar sama nyetak 10 lembar itu mahal mana per bijinya? Kira-kira mahal mana? Misalnya teman-teman nih mau nyetak undangan, ya undangan ulang tahun, undangan apapun itu, misalnya mau nyetak 500 lembar sama nyetak 10 lembar, itu harganya lebih mahal yang mana? Yang 10 Pak. Yang 10 Pak. Yang 10 ya. Nah, berarti yang 10 ini lebih mahal kan daripada yang 500. Nah, ini yang disebut dengan economic scale. Jadi, apabila kita menciptakan atau memproduksi barang dengan jumlah lebih banyak, otomatis biaya rata-rata per unitnya lebih rendah. Paham ya? Jadi, ketika teman-teman itu gampangnya economic of scale itu atau skala ekonomi adalah ini. Semakin banyak barang yang kita produksi harganya semakin murah. Kenapa? Ya karena kita bisa menekan ongkos. Kalau misalnya kita bayangin hidupin mesin di pabrik cuma memproduksi 10 botol minuman gitu, pasti lebih mahal untuk biaya angkat listriknya dan lain-lain daripada menghasilkan 1000 produk seperti itu. Nah, kalau teman-teman juga ini bukan economic of scale, saya beri contoh itu bukan economic of scale, tapi saya teringat sesuatu hal. Mungkin teman-teman yang di Indonesia atau yang ada di Taiwan atau di Hong Kong, kalau di Hong Kong kira-kira ada nggak ya shampoo kemasan saset gitu? Di Hong Kong ada nggak? Di Taiwan ada nggak shampoo kayak Clear, Pantene kemasan saset? Ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak pernah lihat. Kalau di Hong Kong gimana? Di Taiwan nggak pernah lihat ya Mas Nana ya? Nggak pernah ya? Kalau di Hong Kong, di Hong Kong? Tapi itu produk Indonesia. Produk Indonesia. Masih ada, kalau Muslim nggak ada. Jadi kalau yang dari Hong Kongnya sendiri nggak ada ya kemasan saset ya, kayak
sampo kemasan saset, atau biasanya apa sih kemasan saset ini? Kecap kemasan saset gitu ya, nggak ada ya? Nah, ini adalah salah Enggak, satu, Pak. saya pernah diberitahu oleh teman saya bahwa negara yang maju itu dia tidak lagi menjual kemasan saset atau kemasan ekonomis, sudah tidak lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ke negara-negara seperti Indonesia, negara berkembang, atau mungkin di negara-negara Asia Tenggara, mungkin kita masih bisa menemukan kemasan saset. Tapi kalau kita udah di negara-negara yang sudah mulai maju, orang tidak akan, penduduknya sudah tidak akan lagi membeli kemasan ekonomis. Mereka membeli kemasan yang besar, economic scale, bukan kemasan individu. Bukan kemasan individu. Ini ada kaitannya sedikit dengan economic scale ya. Jadi ketika kita misalnya di Taiwan, misalnya saya ada di Taiwan, itu kalau beli sabun sudah pasti lebih banyak yang kemasan gede, nggak ada lagi yang kemasan-kemasan saset. Kalau sabun masih ada, kalau sampo udah nggak ada ya di sini. Jadi itu. Ada pakai produk lain Pak, seperti bumbu-bumbu. Oh, bumbu-bumbu ya, bumbu. Ya, Ya. seasoning, sauce itu masih ada kemasan ekonomis Pak, kalau di Hongkong masih Oh, ada. gitu. Ya, kalau ya, kalau misalnya mungkin kalau bumbu-bumbu masih bisa ya, tapi saya nggak tahu apa bisa beli satu satu saset. Kalau misalnya di supermarket berarti harus beli 10 renteng gitu kan ya? Satu pak, Bisa Pak. Pak, di situ. Oh, Per bisa. saset bisa. Oh, gitu ya. Kalau saya di sini di Taiwan nggak tahu, kayaknya nggak bisa Nggak beli, bisa, Pak. nggak bisa ya? Satu pak, Pak. Oh, gitu ya. Iya, iya, sudah nggak bisa ya di sini kan. Jadi ya itu. Jadi ada katanya dengan economic skill bahwa negara yang sudah berkembang, masyarakatnya pun sudah tidak mendukung lagi untuk hal-hal yang ini, kemasan individu. Mereka langsung beli kemasan yang besar, seperti itu. Nah, kembali lagi ke tingkat operasi terbaik dengan economic skill. Nah, keadaan ini atau fenomena ini itu dinamakan economic skill, di mana jumlah produksi tinggi namun biayanya rendah. Loh, kenapa? Ya seperti saya bilang tadi, bahwa ada quantity discount atau adanya diskon pembelian material ya, pasti biasanya kalau kita beli banyak kita dapat diskon. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan biaya produksinya ketika economic scale ini murah, seperti itu ya. Kemudian contohnya penjelasan economic scale ya, bayangkan kita berpergian, kita kelas analisis kasus bisnis ya. Semester ini kita berangkat yuk ke Tamasya misalnya, Tamasya ke Pulau Bali. Ya, kita menyewa bis nih. Nah, bayangkan kita sewa bis ini dengan penumpangnya cuma 5 orang dan penumpangnya 50 orang, mana yang lebih murah? Ya, pasti yang lebih murah yang sewa bis dengan orang kapasitas 50 orang. Karena ketika dibagi per orang yaitu lebih murah. Nah, inilah di penjelasan singkat dari economic scale. Jadi, bayangin kita penyewa bis nih satu kelas ya. Ternyata yang ikut cuma 5 orang. Ya, saya, Mbak Tri, Mas Nana, Mas Dito, Mbak Nizar, gitu doang ya. Yang lain nggak ikut. Nah, otomatis biaya bisnya per orangnya jadi lebih mahal. Nah, dibandingkan apabila satu kelas ikut. Nah, inilah disebut dengan penjelasan economic scale. Nah, economic scale bisa juga dikatakan sebagai bagaimana kita menentukan tingkat maksimal produksi dengan biaya yang rendah. Nah, sekarang coba di economic scale atau di economic scale mana yang akan turun? Biaya tetap atau biaya variabelnya? Ya, kalau dari ilustrasi. Ya, silakan. Dengan siapa? Variabel, Pak. Indah. Oh, Mbak Indah. Yuk, Mbak Indah dulu, baru Mas Nana. Yuk, Mbak Indah dulu. Mbak Indah gimana? Menurut saya biaya yang akan turun itu adalah biaya variabelnya, Pak. Ya, Mbak Indah Pravitasari ya, Indah Pravitasari. Oke, kenapa Mbak Indah Pravitasari? Karena biaya variabel itu tergantung dari jumlah barang yang diproduksi dan tergantung dari jumlah barang yang dibutuhkan juga bahannya, bahan yang diproduksi. Jadi biaya variabel itu bukan biaya tetap, jadi tergantung dari situasi, kondisi, jumlah barang dan sebagainya. Pintar sekali Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah. Kabarnya gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Sehat. Baru pusing sih tadi.
Pusing, pusing. Mau tau kemarin saya baru nggak jalan-jalan sih, ada acara di Taipei di Taiwan, terus pusing terus ini jadi curhat ya. Mbak Indah apa namanya posisi di Singapura, Pak. oh di Singapura. Panas nggak cuacanya? Panas sekali. Panas sekali. Ya udah, Ini di jalan-jalan dalam ya. rumah Itu ini baru patung nyalain AC. Marlon udah jadi belum? Kemarin kan ini patung singanya udah selesai belum renovasinya? Sepertinya belum, Pak. Saya belum pernah ke sana Belum, lama banget ini. belum ke sana. Kemarin katanya ini lagi Udah ini. 1 tahun nggak ke sana ini, Pak. Ya udah nanti ada waktu sana ya. Oke, thank you Mbak Indah. Yang lain Mas Nana tadi apakah ininya sama? Sama Alasan? sih Pak, tapi analoginya lebih ke yang tadi Bapak slide di atas itu. Gimana? Contohnya bis penumpang 5 orang sama penumpang 50 orang itu udah masuk sih Pak menurutku. Jadi ya biaya variabelnya lebih turun ya, yang turun ya. Iya, oke. Jadi yang berganti-ganti ya biaya variabelnya. Harga bisnya tetap ya. Ya misalnya harga sewanya 5 juta. Ya. Ya, tapi iurannya yang akan lebih murah kalau lebih banyak Pak. yes, betul. Jadi berapapun harganya ya kita harus tetap bayar sewa bisnya 5 juta. Nah, kalau misalnya orangnya sedikit ya lebih mahal iurannya. Tapi kalau orangnya banyak lebih murah. Oke, pinter-pinter kayak gitu ya. Jadi ekonomi skill itu seperti itu. Berikutnya kita masuk ke kapasitas desain dan kapasitas efektif. Nah, beralih dari economic skill, kemudian kita beralih kepada kapasitas desain. Apa maksudnya kapasitas desain? Itu adalah hasil produksi output maksimal dari sistem pada periode tertentu. Sedangkan kapasitas efektif adalah presentasi kapasitas desain yang benar-benar diharapkan mampu secara operasional. Nah, ini ada rumusnya. Jadi tingkat penggunaan itu adalah output aktual dibagi kapasitas desain. Kemudian efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Nah, kapasitas desain ini contohnya adalah ya ketika mesin. Nah, kita masuk aja langsung ke contoh ya. Gampang kok. Contohnya misalnya Indoslaras merupakan pabrik roti yang memproduksi berbagai jenis roti. Nah, salah satu produk andalanya ada roti manis. Ya, pabrik yang memproduksi jenis ini minggu lalu mampu memproduksi 148.000 bungkus dengan kapasitas efektif 175.000 bungkus. Lini produksi beroperasi 7 hari seminggu dengan 3 kali shift, masing-masing shift 8 jam per hari, dan tingkat produksi 1.200 per jamnya. Tentukan kapasitas desain, tingkat penggunaan, dan efisiensi. Nah, kapasitas desain itu adalah ideal. Desainnya itu ideal. Nggak mungkin ya kita tuh mendesain sesuatu yang buruk. Pasti kita mendesain sesuatu yang indah-indah, yang bagus-bagus. Kita mendesain rumah pasti yang bagus. Kita mendesain hidup kita sendiri pasti yang bagus-bagus. Nah, sama dengan ini. Kapasitas desainnya adalah gambaran sempurnanya seperti apa. Nah, disebutkan di soal tadi, dia itu beroperasi 24 jam 24 jam dengan 7 hari, 24/7 ya. Jadi 24 jam selama 7 hari. Jadi kita breakdown, kita pecah dulu jadi 7 hari kali 3 shift kali 8 jam dikali 1.200 bungkus. Nah, 1.200 bungkusnya adalah tingkat produksi per jamnya. Jadi biasanya di mesin itu kan ada biasanya mesin ini memproduksi 500 buah per jamnya. Nah, kalau di sini 1.200. Nah, sehingga kapasitas desainnya adalah 7 hari kali 3 shift kali 8 jam kali 1.200 sama dengan 201.600 bungkus ya. Sampai sini paham ya? Jadi sekali lagi kapasitas desainnya adalah kapasitas ideal, gambaran ideal dari mesin. Ya, seperti ini ya. Idealnya 7 hari. Pertanyaannya apakah bisa? Belum tentu ya. Misalnya nih, masa pergantian shift nggak ada? Ini biasanya kalau di pabrik itu pergantian shift juga ada briefing atau tukar laporan. Jadi ada masalah apa, pasti itu ada istirahat. Apa nggak istirahat orangnya? Pasti istirahat juga kan. Jadi most likely atau kemungkinan itu tidak bisa seideal ini. Karena tingkat penggunaan. Tingkat penggunaan adalah hasil minggu lalu memproduksi 118.000 per bungkus dibagi 201 per 600. Jadi aktualnya dibagi idealnya. Tingkat penggunaan itu adalah aktual. Aktualnya dari mana Pak? Aktualnya dari data minggu lalu. Di soal disebutkan bahwa
minggu lalu itu mampu memproduksi 148.000, sehingga aktual dibagi ideal sama dengan 73,4%. Menurut teman-teman ini bagus nggak? Ya tergantung, semakin tinggi nilainya semakin bagus ya. Semakin tinggi nilainya maka semakin bagus, berarti dia presentasinya semakin bagus. Nah, efisiensinya berarti berapa? Efisiensinya adalah aktual dibagi kapasitas efektif 175.000 sama dengan 84,6%. Apa bedanya tingkat penggunaan dan efisiensi? Kalau efisiensi ini dari mesinnya, kalau tingkat penggunaan itu dari waktunya diperhitungkan. Kalau teman-teman perhatikan, tingkat penggunaan ini adalah 148.000 dibagi kapasitas desain. Ya, ini ada waktu ya, 7 hari, 3 shift, 8 jam. Ketemunya 73,4%. Sedangkan efisiensi mesinnya adalah aktual dibagi kapasitas mesinnya. Nah, biasanya mesin itu ada tulisannya sih, 170, misalnya 175.000 per ribu bungkus per jam. Nah, ini. Jadi efisiensi mesinnya 84,6%. Semakin tinggi, ya semakin bagus. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan, silakan dipahami dulu. Ya, 1 menit. Silakan dibaca, dipahami dulu. Oke. Lanjutkan ya. Output aktualnya atau output yang diharapkan sama dengan kapasitas efektif dikali efisiensi. Ya, jadi rumusnya itu. Output aktual adalah kapasitas efektif dikali efisiensi. Kalau dari soal tadi ya kapasitas efektif mesinnya 175.000 dikali efisiensinya dari hasil yang di slide nomor 14 0,75 atau 75%. Sehingga, ini ada di soal 75%, ada di soal ini. Sehingga dihasilkan output yang diharapkan sebanyak 131.250 bungkus. Ini adalah harapannya. Latihannya saya loncati dulu. Kemudian analisis titik impas. Nah, titik impas ini adalah kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dengan sangat baik bahwa adalah break even point sebenarnya ya, atau kata lainnya adalah break even point atau BEP ya. Mungkin teman-teman sangat familiar dengan kata-kata BEP atau break even point. Artinya ada titik impas. Titik impas ini dalam bentuk unit atau dalam bentuk rupiah. Dalam unit adalah balik modalnya itu harus terproduksi berapa unit atau terjual berapa unit, atau titik impas ketika kita berhasil menjual atau memproduksi berapa rupiah. Nah, rumusnya ini. F di titik impas dalam unit adalah F per P minus V. F-nya ini adalah fixed cost atau biaya total tetap. Jadi F ini adalah singkatan dari bahasa Inggris, jadi fixed cost. Kemudian price minus variable cost atau biaya variabel. Jadi V ini adalah bahasa Inggris dari variable cost. Nah, kalau dalam rupiah ya udah nanti dikalikan harganya aja seperti itu. Contohnya seperti ini. PT Jaya Raya pada periode ini mempunyai biaya tetap sebanyak 10 juta. Biaya tenaga kerja langsung 1.500. Kemudian biaya bahan baku 750 per unit. Harga jualnya adalah 4.000 per unit. Titik impasnya adalah berarti berapa? Titik impas dalam unit dulu aja biar lebih gampang. Titik impas dalam unit adalah fixed cost, yaitu fixed cost-nya adalah 10 juta atau biaya tetapnya 10 juta dikurangi price-nya berapa? 4.000 harga jualnya, price-nya adalah 4.000 dikurangi variabel ini adalah variabel cost adalah biaya yang berhubungan dengan output produksi ya. Semua biaya yang berhubungan dengan output produksi yang berkaitan langsung dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah, di sini ada tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Nah, jelas ya, tenaga kerja langsung dan bahan baku. Tenaga kerja tidak langsung, Pak, seperti HRD, kemudian security, ya tidak termasuk ya. Jadi kalau yang variable cost ini adalah yang dia berhubungan dengan produksi. Dari sini didapatkan 4.000 dikurangi 1.500 dikurangi 750. Nah,
Jadi ketemunya 5.714.286 unit. Nanti ini dikalikan dengan harga jualnya, yaitu 4.000. Oke, akhirnya ketemu inilah nanti harganya titik impas dalam rupiah. Oke, sampai sini coba dipahami dulu. Ini sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Saya hanya mengulang. Semoga yang paham kemarin, presentasi kemarin tidak hanya kelompok 1, tapi semua juga paham. Oke, sehingga ini saya ulangi. Jadi ingat-ingat ya, rumus titik impas dalam unit itu adalah fixed cost dibagi price min variable cost. Fixed cost-nya adalah biaya tetap, P ini adalah price atau harga jual, kemudian variable cost ini adalah biaya yang berhubungan langsung dengan ini proses produksi. Tinggal dikurang-kurangkan aja. Oke. Nah, sini paham ya? Kemudian manajemen kesediaan. Apa maksudnya biaya dalam manajemen sediaan? Tentu saja seperti yang saya bilang di awal bahwa dalam memproduksi barang dan jasa, kita memerlukan bahan baku, bahan penolong, dan bahan pendukung. Ya. Kita tidak mungkin ada order kemudian kita baru beli bahan bakunya. Ya. Pasti konsumen menunggu terlalu lama. Ya. Mungkin untuk beberapa produk tertentu bisa, seperti kue ulang tahun. Order dulu baru kita buatin atau made by order. Tapi untuk barang-barang tertentu seperti barang yang kita pakai ya kayak mie instan dan lain-lain atau barang-barang lain itu tidak made by order, tapi kita sediain dulu baru kita cari konsumennya. Nah, apa akibatnya bila barang kita cari tidak ada di pasaran, otomatis kita akan berpaling ke produsen lain atau pesaing bisnis kita. Nah, inilah yang mengapa tadi di awal saya tanyakan mengapa manajemen persediaan itu penting jika dibandingkan dengan ini ada kaitannya dengan persaingan bisnis. Jelas, jangan sampai kita kehabisan bahan untuk memproduksi sehingga konsumen berpaling ke pesaing bisnis kita. Biaya dalam manajemen sediaan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah biaya penyimpanan, holding cost, kemudian biaya pemesanan atau ordering cost, dan biaya pemasangan atau setup cost. Nah, saya jelaskan secara general. Biaya penyimpanan holding cost. Jadi, kenapa kita harus memperhitungkan dengan baik? Karena bahan baku, bayangkan bahan baku misalnya, saya dulu kerja di salah satu perusahaan swasta memproduksi kecap sirup. Nah, itu ada bahan-bahan baku seperti essence atau perasa pewarna makanan itu harus ditempatkan di sebuah ruang khusus yang dingin. Ya, suhunya sekitar 0 sampai 10 derajat atau di bawah 0, saya lupa ya, tempat yang dingin. Agar tidak rusak. Nah, apabila kita order terlalu banyak, otomatis gudang penyimpanan untuk produk yang harus di-handle dengan suhu tertentu ini tidak cukup, ya. Jadi bayangin kita ini punya perusahaan dan bahan bakunya itu harus di suhu dingin. Dengan kapasitas ruangan kita itu cuma misalnya 10 meter kali 10 meter persegi. Ya, otomatis 10 meter kali 10 meter. 10 meter ya. Jadi apabila kita order terlalu banyak, maka bahannya akan rusak, nggak bisa kesimpan semuanya. Otomatis rugi dong, ya kan? Ya. Jadi intinya adalah bahan kita order barang itu jangan asal, karena bahan baku pun itu juga harus disimpan dan diolah, ya. Jadi dan itu yang disebut dengan holding cost. Kemudian ada ordering cost. Jadi kita mendatangkan bahan baku, misalnya bahan bakunya dari Amerika, otomatis membutuhkan biaya transportasi. Begitu juga dengan biaya pemasangan atau setup cost, ya. Ketika barang sudah sampai, pasti juga harus disetting. Dan kadang-kadang menyeting ini juga butuh biaya. Jadi ini adalah 3 komponen biaya yang ada dalam manajemen sediaan. Nah, ini ada EOQ, bagaimana kita untuk jadi misalnya lihat di grafik ini. Grafik ini adalah jumlah bahan baku yang kita punya, sediaan maksimum. Kemudian ketika kita gunakan untuk produksi,
dia akan turun sampai pada batas persediaan kita yang maksimal, batas jaga-jaga. Nah, dia turun sampai titik tertentu, kemudian kita order lagi. Gunakan lagi, turun, kita order lagi, semacam ini. Jadi ini adalah dasar dari economic order quantity. Jadi jangan terlalu banyak mengorder barang, nanti akan susah menghandle-nya. Kemudian pasti ada pertanyaan, lalu berapa Pak jumlah optimal barang yang dipesan? Jumlah optimal barang dipesan itu ada rumusnya, yaitu EOQ atau jumlah optimal pemesanan akar dari 2DS dibagi H. Apa itu D? D itu adalah demand atau permintaan. Jadi ini dalam bahasa Inggris ya. D itu dari demand. S ini adalah biaya pemesanan setiap kali pesan. Misalnya saya pesan barang dari Amerika. Untuk biaya transportasinya ini adalah 10 juta rupiah. Nah, ini adalah biaya pemesanan setiap kali pesan. Dibagi H atau handling cost. Biaya penyimpanan per unit per tahun. Jadi ketika pasti ada ya saya bilang tadi, untuk menyimpan barang yang harus di suhu khusus, otomatis kita harus keluar biaya untuk pendingin ruangan, yaitu listriknya, kemudian biaya untuk setting ruangannya supaya udaranya dinginnya nggak keluar. Nah, ini adalah biaya penyimpanan. Oke, masuk ke contoh. Saya agak cepat supaya nutut. Jadi PT Maju Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang memasarkan alat medis. Ya? Maaf, Rinat. Boleh tanya sebentar? Boleh. Yuk. Apabila suatu perusahaan telah menerapkan tadi metode EOQ dalam manajemen persediaannya, lalu terjadi kenaikan harga bahan baku, maka apakah metode EOQ masih bisa digunakan untuk perusahaan tersebut? Oke. Jadi kalau misalnya hal-hal semacam ini, biasanya perusahaan ini kita ngomong perusahaan ya, bukan skala industri rumah tangga. Kalau misalnya perusahaan, harga itu tidak ada kalau Mbak lihat, tadi yang nanya siapa ya? Mbak Rizka. Siapa tadi yang tanya? Ya, jadi Mbak Rizka. Ya. Mbak Rizka, jadi kalau dilihat di sini tidak ada komponen harga. Tidak ada komponen harga dari barang itu. Kenapa? Karena perusahaan besar itu biasanya udah kontrak, Mbak. Jadi misalnya di awal tahun saya kontrak petani cabai misalnya ya, kita kontrak dalam 1 tahun. Harga cabenya dikontrak misalnya 20.000 per kilogram misalnya, seperti itu. Nah, ketika sudah tekan kontrak, maka petani cabai walaupun dia ini harganya naik, harganya turun, nggak akan efek. Pokoknya dari awal kontraknya sudah dibilang harganya 20.000 rupiah per kilo. Jadi biasanya perusahaan besar dia sudah membuat kontrak di awal bahwa harganya ini adalah stable atau stabil selama jangka waktu tertentu, selama kontrak itu berlangsung. Masalah nanti konsumen petani itu rugi atau apa ya, itu sudah jadi tanggung jawab dari petani. Misalnya harganya turun pun ya akan menjadi resiko dari perusahaan. Misalnya ternyata harga jual cabenya per kilonya nggak 20.000, ternyata 10.000 ya. Otomatis resiko dari konsumen dari pabriknya sudah tekan kontrak bahwa beli dengan harga 20.000. Jadi biasanya untuk harga dalam menentukan EOQ itu harga tidak dimasukkan dalam komponen rumus ini. Jadi ini adalah permintaan, demand. S ini adalah service atau biaya pemesanan. S ini apa ya tadi ya? Setup ya, biaya pemasangan ya. Nah, S ini kemudian ada H atau handling cost. Nah, harga tidak ada, P tidak ada karena biasanya perusahaan besar ini sudah mengunci harga melalui kontrak macam itu. Jadi dia tidak akan peduli harga naik, harga turun karena sudah dikunci di kontrak. Beda dengan rumah tangga ya, pasti dengan rumah tangga ya dia tidak menggunakan EOQ dengan begitu fix. Oke, saya harap jawaban saya mewakili. Oke, jadi tadi misalnya permintaan tahunan produk X ada 1.000 unit, biaya pemesanan ada 100.000 per pesanan.
Biaya penyimpanan ada 5.000. Tentukan jumlah optimal pemesanan. Sekali lagi tidak ada harga di sini. Masukkan ke rumus, jadi jumlah yang harus dipesan optimal adalah akar dari 2 kali D. Demand-nya berapa? 100.000. Dikali S. S-nya berapa? Biaya penyimpanan. Ya, 100.000. Dibagi H atau handling cost, yaitu 5.000. Ya. 2 kali 1.000 kali 100.000 dibagi 5.000 di akar ketemu 200 unit. Jadi optimalnya kita memesan sebanyak 200 unit. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai EOQ. Ini ya. Oke. Berikutnya. Ini nggak usah menghitung EOQ. Kita menghitung biaya penyimpanan, jumlah pemesanan dalam 1 tahun. Nah, kalau ini adalah berapa jumlah barang yang optimal yang dipesan dalam 1 tahun. Nah, misalnya nih 1 tahun, tadi kan kalau ini kan tadi yang ini adalah biaya pemesanan optimal, jumlah optimal setiap pemesanan. Nah, berapa kali dalam setahun? Nah, ini caranya, yaitu permintaan dibagi. Bapak. Yes. Pak. Pak, maaf, itu tadi itu hitungan yang tadi itu 1.000 dikali ya? 2 kali 1.000 kali 100.000. Benar tak hitungannya? Dibagi 5.000 ya? Oh iya, maaf. Oke. Coba nanti di tag ya hitungannya ya. Ini dari buku paket soalnya. Oke, jadi gitu ya. Ini adalah jumlah optimal yang harus dipesan. Ya. Berapa kali dalam setahun? Nah, berapa kali? Berarti N sama dengan permintaan D atau demand dibagi Q EOQ. Ya, tadi hasil tadi 200. Nah, berapa jumlah waktu antar pemesanan? Misalnya, jumlah pesanan dalam setahun harus 5 kali dalam setahun. Berapa rentang waktunya? Berapa kali? Misalnya nih, saya setahun kan sekali pesan harus 200 unit ya. Sekali pesan harus 200 unit dari EOQ tadi 200 unit. Berapa kali dalam setahun? Misalnya 5 kali. Jaraknya 5 kali itu berapa bulan sekali? Cara hitungnya adalah jumlah hari kerja per tahun dibagi N. Oke, ini ya rumusnya ya. Rumusnya sederhana tapi penting menurut saya. Kita masuk ke soal supaya lebih paham. Maaf Pak, tanya. Yes. Untuk N-nya itu sebagai apa ya Pak? N-nya ini adalah jumlah pesanan per tahun. Misalnya Mbak, ini siapa yang tanya? Mbak Indah. Indah, Pak. Oke, Mbak Indah. Jadi berapa kali dalam setahun kita harus pesan? Gini ya, Indah Pravitas. Berarti jumlahnya ya Pak ya? Berapa kalinya itu ya? Berapa kalinya, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya tadi kan sudah ketahuan nih. Dari EOQ jumlahnya 200 unit. Jadi sekali pesan 200. Misalnya mau pesen apa? Botol. Sekali pesan itu 200 unit. Berapa kali setahun? Ya, berapa kali pesannya? Ini adalah permintaan, misalnya permintaannya itu 1.000 dibagi 200. Jadi setahun itu harus pesan 5 kali. Paham ya? Jadi N ini adalah setahun harus pesan 5 kali. Sebanyak berapa? Ya 5 kali 200. Jadi misalnya Februari, April, Juni, ini Februari itu datangnya 200. 5 kali pokoknya, setahun 5 kali. Nah, berapa jaraknya setiap pemesanan? Itu jumlah hari kerja per tahun, let's say 250 hari kerja, dibagi 5 jumlah pemesanan. Ya. 5-nya dari mana? 5-nya dari N ini yang kita barusan hitung ini. 250 bagi 5 sama dengan 50 hari. Jadi, setiap 50 hari itu harus pesan. Berarti kan lebih dari setahun, Pak. Ya, berarti terakhir, ya 50 hari itu berapa bulan sih? 1 bulan 20 hari ya? Hampir 2 bulan ya? Jadi setiap 2 bulan pesan 200 unit. Paham ya? Jadi EOQ itu menghitung berapa jumlah barang yang dipesan. N ini untuk menghitung berapa setahun ini berapa kali pesan. Dan T ini untuk menghitung setiap kali pesan itu jaraknya berapa lama sampai ke pesanan berikutnya. Misal,
Pesan pesan Januari. Januari pesan 200 unit. 50 hari berikutnya pesan 200 lagi. 50 hari berikutnya pesan 200 lagi. 50 hari berikutnya pesan 200 unit lagi sampai 5 kali. Paham ya? Pak, berarti T ini apa sih untuk menghitung pesanan selanjutnya gitu? Yes, correct. Yes, right. Jadi 50 hari. Jadi jedanya itu 50 hari. Pesanan yang akan datang gitu. Right, yes, correct. Betul. Kayak gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke, pelan-pelan saya lanjutkan. Nah, ini adalah total biaya penyimpanan. Nah, kemudian kita pasti disuruh hitung. Terus mungkin kita disuruh hitung. Jadi untuk mendatangkan biaya barang botol dari Amerika ini total biayanya berapa sih? Misalnya bosnya tanya. Jadi kamu datengin barang dari Amerika botol sebanyak 200 unit setiap 50 hari sekali sebanyak 5 kali ini berapa totalnya? Misalnya bosnya tanya nih. Silakan hitung melalui pakai rumus ini. TC atau total cost sama dengan D dibagi EOQ dikali S ditambah EOQ dibagi 2 kali H. Nah, nih, masukkan rumusnya ke sini. Demand-nya 1000. EOQ-nya 200 tadi. S-nya adalah 100.000. Semuanya ini tadi sebenarnya sudah ada di apa? Soal cerita sebelumnya tadi. Tambah 200 bagi 2 kali 5.000 handling cost-nya. Akhirnya total cost atau biaya mendatangkan barang botol sebanyak 200 unit sebanyak 5 kali dalam setahun itu adalah 1 juta rupiah atau 1 juta dolar misalnya seperti itu ya. Ini adalah total cost. Sini paham ya? Pak, maaf Yes. Pak, mau tanya Pak. Yes, silakan. Berarti tadi Pak ya, Bapak kan membahas tentang rumus-rumus itu ya Pak. Berarti itu berkesinambungan, maksudnya itu sama rantai manajemen rantai pasokan ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ini adalah supaya kita tidak kehabisan bahan baku. Ya, itu. Oke. Betul, ya, situ betul. Jadi ada hubungannya. Semua manajemen itu ada hubungannya sebenarnya, manajemen keuangan, pemasaran, resources, human resources, semua itu berhubungan. Iya, Pak, makanya saya perhatikan karena Pak, itu saya yang mengerjakan rumus soal seperti itu, Pak. itu ada di soal itu loh Pak, yang tutonin ada tugas. Nah itu kebetulan ada yang pakai rumus IOP juga. Jadi paham dong, maksudnya sudah bisa. Semoga bisa semakin jelas ya dengan penjelasan saya. Oke. Semoga. Jadi seperti saya balik lagi yang saya katakan lagi, manajemen itu ada 5 pilar. Ya, operasional, human resource, pemasaran, kemudian ya safety, semuanya ini saling berhubungan kalau di manajemen. Kita memang dicetak untuk sebagai owner dari sebuah bisnis, owner sebagai sebuah industri. Jadi sebagai owner kita harus bisa punya ilmu keuangan, pemasaran, produksi, kayak gini, rantai pasok dan lain-lain kita harus bisa. Oke, lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke presentasi kelompok berikutnya. Kalau tadi itu adalah menghitung berapa dalam setahun pemesanan. Jadi setahun itu ada 5 kali pemesanan kan, dan setiap jangka waktunya itu ada 50 hari. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk menghitung sudah hari. Gimana jelasinnya reorder point? Reorder point ini adalah misalnya nih kasusnya, waduh, saya ini permintaannya tiba-tiba melonjak, nggak sampai 50 hari, bahan baku saya sudah habis karena permintaan saya tiba-tiba melesat, mau mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kemudian banyak sekali permintaan konsumen. Jadi nggak sampai 50 hari, bahan baku saya sudah habis semua. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita ada juga menggunakan reorder point. Jadi, ketika bahan baku sudah mencapai volume tertentu, kita harus order lagi, walaupun belum sampai 50 hari. Kalau tadi kan idealnya kita pesan lagi itu di 50 hari kan, setiap 50 hari. Setiap 50 hari kita pesan 200 unit ya.
Tetapi ada kasus tertentu itu ada apa namanya lonjakan permintaan karena hari raya Idul Fitri. Nah, nggak sampai 50 hari bahan baku udah habis misalnya. Nah, kita harus pesan lagi. Tandanya seperti apa? Tandanya adalah ketika ketika volume bahan bahan baku ini sudah mencapai titik tertentu, kita harus segera order lagi. Udah harus segera pesan lagi dari Amerika, tidak perlu nunggu 50 hari kerja. Caranya seperti apa? Caranya masukkan ke rumus ini. D sama dengan D, D kecil ini adalah reorder point ya, jangan lupa ya, D kecil ini adalah reorder point, sama dengan D besar atau demand atau permintaan dibagi jumlah hari kerja per tahun. Oke. Kita masukkan contoh ke sini. Berdasarkan contoh soal PT Maju Sejahtera, dengan permintaan 1 tahun sebesar 1000 unit dan pengiriman pemesanan memerlukan waktu 5 hari, maka hitunglah perhitungan titik pemesanan ulang. Jadi, sama dengan D sama dengan reorder point, D kecil ini adalah reorder point sama dengan demand atau permintaan dibagi jumlah hari kerja per tahun. Jadi 1000 dibagi 250, maka ketemu 4 unit per hari. Sehingga titik pemesanan ulangnya adalah D dikali L sama dengan 4 unit kali 5 hari atau 20 unit. Jadi ketika gudang kita ini tinggal 20 unit, walaupun belum 50 hari, kita udah harus pesan. Paham ya? Bedanya ya. Jadi ini kan idealnya kita pesan setiap 50 hari, kemudian kita pesan sebanyak 200 dari hasil EOQ. Ya. 200 unit, kemudian 50 hari. Setiap 50 hari. Tapi seperti saya bilang tadi, ada momen tertentu kita kehabisan barang baku. Nah, maka sebelum 50 hari ketika gudang kita ini menyisakan 20 unit bahan baku, kita sudah harus segera pesan. Ya, walaupun belum waktunya pesan, tapi ya karena ada lonjakan permintaan ya, kita harus memuaskan kepentingan dari konsumen. Sehingga kita harus reorder point-nya adalah caranya ada reorder point sama dengan demand dibagi jumlah hari kerja per tahun. 1000 dibagi 250 sama dengan 4 unit per hari. Reorder point-nya belum selesai. Demand reorder point dikali L. L ini apa? L ini adalah waktu yang diperlukan untuk mendatangkan bahan baku. Misalnya saya tadi dari Amerika ke Indonesia butuh 5 hari menggunakan pesawat. Sehingga 4 dikali 5 sama dengan 20 unit. Jadi ketika bahan kita di gudang tinggal 20, kita harus pesan lagi ke Amerika. Oke. Pesannya berapa? Ya bisa 200. Seperti EOQ tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai EOQ and reorder point? Belum? Kalau belum ada, nanti kalau ada waktu saya lanjutkan lagi. Kemudian untuk kelompok 1 minggu lalu ada 3 pertanyaan dari saya. Apakah sudah siap untuk dijawab? Kalau nggak salah pertemuan lalu kelompok 1 ada pertanyaan tentang keuntungan kerugian ekonomi scale. Jelaskan pembayaran hipotek dan biaya tetap dan rumus biaya. Oke, cuma dua. Kemarin kelompok 1 siapa? Pura-pura menghilang, Pak. Kenapa? Kelompok 1 kalau nggak salah, bentar saya cek dulu. Saya, Pak. Oh ya, gimana? Ada kesulitan menjawab pertanyaan minggu lalu? Pertanyaannya juga lupa. Kok bisa nih? Ada Mardasito, Mbak Sriani, Ardi, sama Iya Kusmiati. Ayo, kalau nggak gitu minggu depan. Pertanyaan sudah dicatat belum sih minggu lalu? Mbak Sriani? Catatannya hilang, Pak. Kebacut. So hilang. Ayo dicatat lagi, nomor 1. Ayo, Mbak Sriani. Apa keuntungan dan kerugian economic of scale?
Iso lali. Skills ya Pak. Economy of scale. Tadi yang saya jelaskan di slide nomor 2 atau 3. Nah, coba dibuka slide-nya ya. Apa keuntungan dan kerugian economic of scale? Scale, S-C-A-L-E. Cale ya Pas, cale. Ya, apa keuntungan dari economy of scale? Kemudian 2, jelaskan pembayaran hipotek dalam biaya tetap. Apa maksudnya Pak, pembayaran? itu pembayaran hipotek kan udah dijawab Oh minggu lalu. ya udah, jawab lagi. Hukuman tidak. Ya, ini Pak nanti di akhir ini ya Pak ya. Ya udah, ya di akhir sesi. Oke, makasih Pak. Kalau gitu, yang kelompok 2 dari kelompoknya Eka Fitria Suprihatin, Nizar Oktavia, Kusnul Khotimah, dan Putri Yuristika. Oke, ntar saya siapin ya slide-nya. Ini yang kelompok 2 semuanya hadir. Mbak Nizar hadir ya, Mbak Eka Putri sama Mbak Kusnul Khotimah. Bisa kelihatan slide saya. Mbak Nizar, Mbak Eka, sudah nggak? Kelihatan nggak? Mbak Nizar, Mbak Eka, Mbak Putri. Kelihatan. Oke, Mbak Kusnul Khotimah. Ya, silakan yang mau yang present duluan. Baik Pak, sebelumnya nanti yang presentasi hanya Nizar sama Mbak Putri. Kebetulan Mbak Eka sama Mbak Husnu ada kegiatan di luar. Oke. Terus pakai rekaman atau Mbak Nizar sama Mbak Nizar yang tackle? Yang Iya, saya sama Mbak Putri yang handle. Oke, kalau gitu. Oke. Tapi Mbak Eka sama Mbak Kusnul ikut kerja kan ya? Ikut kerja kelompok kan ya? Iya. Oke, good. Ya, monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 2 beranggotakan Nizar Oktavia, Eka Fitria Suprihatin, Putri Yuristika, dan ada Mbak Husnu Khotimah. Ini dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi. Slide selanjutnya, Mbak. Oke, ini. Materi yang kami sampaikan pada siang hari ini adalah yang pertama itu perencanaan kualitas sumber daya manusia, yang kedua perencanaan kuantitas sumber daya manusia, yang ketiga perencanaan sumber pasokan sumber daya manusia, keempat program perekrutan karyawan, kelima perencanaan kebutuhan pengembangan karyawan, dan yang terakhir program pengembangan karyawan. Next. Yang pertama, kita di sini akan membahas mengenai analisis perencanaan sumber daya manusia. Pengertian dari analisis perencanaan sumber daya manusia itu merupakan suatu proses sistematis untuk mengatur antara pasokan sumber daya manusia, baik internal maupun eksternal, dengan lowongan jabatan yang telah diperhitungkan sebelumnya dalam suatu organisasi selama periode waktu tertentu. Tujuan dari analisis perencanaan sumber daya manusia ini adalah agar para manajer dapat mengantisipasi dan menyiapkan diri dalam menghadapi perubahan situasi. Menurut Mondi pada tahun 2008, perencanaan sumber daya manusia ini memiliki 2 komponen. Yang pertama itu kebutuhan staf dan ada ketersediaan staf. Yang artinya di mana sebelum kita melakukan pengisian atau pengangkatan staf dalam suatu organisasi itu,
organisasi ini harus menghitung berapa jumlah staf yang akan dibutuhkan dan berapa jumlah staf yang sudah sesuai dengan kualifikasinya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Nah, terus untuk melihat selanjutnya, maaf. Gimana dengan istilah lain, si organisasi ini atau perusahaan ini juga perlu untuk melakukan suatu peramalan atau yang biasa disebut to forecast. Di sini peramalan ini dibutuhkan agar staf untuk mengecek kebutuhan staf dan ketersediaan staf. Pada dasarnya, peramalan kebutuhan staf ini guna untuk mencakup penentuan jumlah, keahlian, dan lokasi dari karyawan yang akan dibutuhkan dalam organisasi ini. Setelah itu, organisasi juga perlu untuk melakukan ketersediaan staf. Hal ini gunanya untuk memastikan apakah suatu organisasi atau perusahaan ini benar-benar terjamin terhadap kebutuhannya, baik dari segi keahlian maupun dari sumber dayanya. Next, Bapak. Oke, bentar ya, bentar. Bentar, saya nyatet sesuatu dulu. Iya, Oke. Tadi yang slide keempat, Bapak, yang bagian bagan, itu perlu dijelasin nggak kira-kira? Boleh. Baik. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide, tampilan slide yang ada, di mana di situ terdapat sebuah bagan yang menunjukkan adanya perencanaan sumber daya manusia. Nah, bisa saya jelasin sedikit. Sebelumnya itu kita melakukan suatu perencanaan strategi yang dilanjutkan dengan perencanaan sumber daya manusia tersebut. Nah, dalam proses perencanaan SDM-nya itu dibuatlah suatu peramalan atau analisis kebutuhan atas ketersediaan sumber dayanya. Setelah dilakukan analisis dan ketersediaan sumber dayanya itu, perusahaan baru dapat menentukan apakah ini akan terjadi atau akan terjadi kelebihan atau kekurangan dalam sumber dayanya. Jika terjadi kelebihan atau surplus tenaga kerja, maka perusahaan itu harus mencarikan cara untuk mengurangi kelebihan tersebut, mungkin dengan mengangkat dengan jumlah yang terbatas, terus mengurangi jam kerja, memberikan cara dengan pensiun dini, pemberhentian atau perampingan dalam struktur organisasinya tersebut. Jika terdapat kekurangan sumber daya manusia, maka perusahaan ini melakukan cara untuk melatih karyawan yang layak, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya yang berasal dari luar perusahaan dengan cara perekrutan. Setelah itu dilanjutkan dengan cara seleksi. Next, Bapak. Oke, jadi kalau misalnya kelebihan atau kalau misalnya kebutuhan sama dengan pasokan, jadi misalnya ini tugasnya A, jadi tugas dengan orang yang mengerjakan itu seimbang, berarti ya tidak perlu melakukan tindakan. Tapi kalau kelebihan tenaga kerja, sebenarnya di sini ada yang kurang. Selain pengangkatan terbatas, mengurangi jam kerja, pensiun dini, pemberhentian, dan perampingan itu ada dialokasikan ke yang lain. Misalnya staf OB ini kebanyakan bisa dipindahkan ke bagian security atau di bagian ke yang bisa sopir, jadi bisa sopir sebagai sopir perusahaan macam itu. Jadi atau mungkin bagian A
dia dipindah tugaskan karena bagian A sedang tidak membutuhkan orang, ya, dipindahkan ke bagian B, semacam itu. Itu juga bisa untuk menangani kelebihan surplus tenaga kerja. Oke. Oke, sekarang lanjutkan. Ini slide. Peramalan ketersediaan sumber daya manusia. Yang dimana di sini harus menentukan apakah perusahaan tersebut dapat menjamin karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, serta menentukan dari mana sumber tenaga kerja yang diperoleh. Lalu, peramalan kekurangan sumber daya manusia. Yang pertama itu dengan cara perekrutan secara kreatif, pemberian kompensasi, program keahlian, dan penyesuaian standar koleksi. Jika ada peramalan surplus sumber daya manusia, itu dilakukan dengan cara seperti yang sebelumnya, pengangkatan karyawan dengan jumlah terbatas, mengurangi jam kerja, pensiun dini, perampingan, atau seperti yang Bapak tadi tambahkan untuk mengalokasikan ke bagian lain. Betul. Lalu mengganti tenaga kerja dengan teknologi, merger dan akuisisi, pindah ke lokasi yang lebih menguntungkan. Oke. KB2 akan disampaikan dengan Mbak Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak. Yuk, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nizar, KPE 2, yaitu tentang analisis kasus rekrutmen karyawan. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen menurut Bowen dan Harvey tahun 2008, yaitu ini tahunnya, maaf ya Pak, tahunnya yang benar 2001, bukan 2008. Pengertian dari rekrutmen yaitu proses untuk menemukan, menarik, dan mengidentifikasi pool calon karyawan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk mengisi angkatan kerja yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan pada waktu kini dan di masa mendatang. Kalau menurut Mandi, tahun 2008, rekrutmen merupakan proses menarik individu-individu untuk bersedia melawar jabatan tertentu yang sedang lowong kepada suatu organisasi atau perusahaan dalam batas waktu tertentu, dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang memadai. Lanjutnya, ya. 3 area rekrutmen. 3 area rekrutmen secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan personalia. Yang kedua, sumber rekrutmen. Dan yang ketiga, ini pilihan jabatan. Sebelumnya ada karakteristik serta perilaku rekrutmen. Ketiga aspek di atas ini memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap organisasi yang pada akhirnya melakukan pengangkatan. Sebagai contoh, kebijakan personalia digambarkan berpengaruh terhadap karakteristik posisi yang akan diisi. Terus yang kedua itu ada sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen berpengaruh terhadap jenis pelamar yang akan dijangkau oleh perusahaan. Sedangkan sifat dan perilaku perekrut akan berpengaruh terhadap karakteristik baik posisi manapun. Itu ada posisi dari pelamar, terus akhirnya keputusan pelamar untuk menerima jabatan yang ditawarkan atau keputusan organisasi membuat penawaran tergantung pada kecocokan antara karakteristik lowongan, karakteristik pelamar, kemudian menentukan pilihan jabatan. Kebijakan personalia yaitu merupakan keputusan dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan tentang bagaimana dia akan menjalankan manajemen sumber daya manusianya, termasuk bagaimana dia akan mengisi lowongan pekerjaannya. Adapun kebijakan personalia yang pertama yaitu merekrut karyawan secara internal dari dalam organisasi maupun eksternal dari luar organisasi atau perusahaan. Yang kedua,
memenuhi tingkat pasaran upah karyawan atau melampaui, yaitu strategi mengungguli tingkat upah pasaran. Menurut organisasi memperoleh keuntungan dalam perekrutan jika kebijakan mereka adalah menggunakan pendekatan mengungguli pasaran dari upah, yaitu membayar upah lebih tinggi untuk suatu jabatan tertentu daripada upah yang berlaku di pasar upah. Pembayaran upah lebih tinggi dapat memperbaiki segi-segi kekurangan berhasratan atau keberminatan terhadap jabatan atau pekerjaan tertentu. Contohnya, ini pastinya dari teman-teman yang kerja di pabrik sudah merasakan ya, kalau shift malam itu gajinya lebih tinggi daripada yang shift pagi. Oh iya? Iya, Pak. Saya dulu pernah tahun 2013 sampai 2014, 2000 ya, sekitar setahun setengah lah. Itu saya shift malam. Tidak, kalau saya sih dulu nggak ada tambahan. Ya ada kayak saya lupa, cuman kalau shift malam itu ada kompensasi makanan, roti sama minum. Jadi kayak minumnya ini kayak susu, mati susu gitu. Nggak tahu kalau iya, Mbak Putri gimana? Mbak Putri kerja di mana sih? Kalau saya di rumah tangga, Pak. Malah sekarang kebanyakan ada, Pak. Ada bedanya berapa NT gitu, Pak. Ah gitu. Enggak, Pak. Iya. Di Indonesia juga ada kok, Pak. Iya, gitu. Pak. Di Indonesia juga ada, Pak. Saya lupa kali ya. Jadi pokoknya tapi yang saya ingat itu kalau shift malam itu dapat makanan kayak roti, kemudian sama susu, telur, susu. Terus istirahatnya 1,5 jam. Ya benar. 1,5 jam. Iya benar. Ya, oke gitu. Ya zaman susah. Ya, udah ya. Perjuangan ya, Pak ya. Betul. Lanjut ya dari belum, Mbak, masih yang tadi, Pak. Masih yang tadi, boleh. Iya, boleh ya. Terus ada lagi yang tadi tentang kebijakan dari personalnya itu, yang ketiga ada kebijakan sewaktu-waktu pekerja dapat diberhentikan. Lawannya kebijakan memberikan perlindungan. Ini bentuk lain dari kebijakan sewaktu-waktu pekerja dapat diberhentikan adalah kebijakan perusahaan dengan istilah memberikan perlindungan, yaitu kebijakan yang memberikan pengaturan secara formal langkah-langkah seorang karyawan jika akan mengajukan banding terhadap keputusan pengusaha memberhentikan karyawan yang bersangkutan. Terus yang keempat, citra advertensi. Ini pada umumnya perusahaan juga mengiklankan diri sebagai tempat yang bagus untuk bekerja. Desain advertensi untuk menciptakan kesan umum bahwa organisasi bagus adalah citra advertensi. Citra advertensi penting khususnya bagi organisasi yang berada dalam pasar tenaga kerja yang berkompetensi tinggi dan memiliki anggapan bahwa dirinya mempunyai citra yang baik. Terus yang kedua, sumber perekrutan. Sumber rekrutmen itu ada sumber rekrutmen internal, yaitu sumber internal, yaitu karyawan yang saat ini sedang memegang jabatan lain di dalam organisasi. Perusahaan dapat merekrut karyawan yang ada di perusahaan pada saat ini melalui job posting. Menurut Nye et al. Tahun 2007, yaitu proses mengomunikasikan informasi tentang lowongan jabatan pada papan buletin perusahaan, publikasi karyawan, intranet korporat, atau tempat lain di mana organisasi biasa berkomunikasi dengan karyawan. Adapun keuntungan dari sumber perekrutan internal, yang pertama menghasilkan pelamar yang telah dikenal baik oleh perusahaan. Yang kedua, para pelamar juga relatif tahu tentang lowongan yang akan diisinya tersebut sehingga meminimalkan harapan-harapan yang tidak realistik tentang jabatan. Terus yang kedua ada sumber perekrutan eksternal. Sumber perekrutan eksternal ini yang pertama pelamar langsung atau referral. Yang kedua dari iklan di surat kabar atau majalah. Yang ketiga perekrutan elektronik. Yang keempat kantor pemerintahan. Terus yang kelima kantor penempatan tenaga kerja. Yang pertama tadi pelamar langsung atau referral adalah orang yang melamar lowongan tanpa dorongan dari organisasi. Sedangkan referral yaitu orang yang melamar lowongan karena didorong atau dianjurkan oleh seseorang yang telah bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
Orang dalam Salah ya? satu keuntungannya, Itu maksudnya orang dalam ya? Orang dalam pakai. Iya Pak. Oke, terus? Salah satu keuntungan dari lamaran langsung adalah pada derajat tertentu pelamar siap untuk dijual di perusahaan. Kemudian keuntungan dari pelamar langsung atau referral ini ada biayanya lebih murah dibandingkan usaha perekrutan formal. Tapi ada juga kelemahan dari referral yaitu keterbatasannya menampilkan aspek kesegaran organisasi. Terus yang kedua, iklan di surat kabar atau majalah. Ini biasanya untuk lowongan pekerjaan dipasang di media sosial ya, di surat kabar. Tapi ini jarang, peminatnya ini lebih cenderung jarang yang sekarang emang berminat pakai ya, ada surat kabar. Sekarang emang masih ada apa lowongan di surat kabar gitu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Memang masih ada kalau. Sekarang ada Pak, kalau di Taiwan ini ada Pak, biasanya di koran-koran itu Pak. Oh gitu, really? Iya. Tapi di Indonesia udah jarang sih ya. Indonesia jarang. Sekarang kayaknya lebih ke media sosial. Media sosial. Iya. Ah. Kalau menurutku ya Pak, kenapa orang sekarang itu lebih percaya media sosial ataupun job career yang dibuat perusahaan itu sendiri kan? Kebanyakan sekarang perusahaan itu punya laman website job career yes. kan. Biasanya Betul. kita apply di situ. Iya. Soalnya aku juga sendiri korban Pak, korban lowongan surat kabar. Oh iya? Kebanyakan dari Tahun mereka berapa? itu penipu semua Pak. Tahun berapa? Iya. Ya, Kalau di Indonesia ya Pak. loh, Pengalaman dulu itu tahun semua. berapa? Tahun berapa? Alamatnya itu masuk ke ruko-ruko gitu Pak. Ah, itu dulu Mas Nana tahun berapa waktu kena kasus penipuan? 2015 2016 itu Pak. 2015 2016. Itu Pak. Ah, sasaran empuk ya. Iya, lulus sekolah beli koran banyak itu lihat lowongan apa gitu di kantor apa perusahaan apa gitu. Di-apply gitu. Ntar kita di SMS diarahin itu ke ruko-ruko kecil gitu Pak. Oh, gitu. Gitu ya. Oke, itu dulu zaman dulu ya, pakai koran itu kayaknya udah zaman saya dulu 2013 itu udah pakai Job Street sama Jobs DB. Ya udah pakai Job Street. Itu loh Pak. Ya. Ya kan? Itu jangan lewat kok ini deh koran-koran gitu udah. Kalau di Taiwan tadi gimana? Oke, thank you Mas Nana. Kalau yang koran Ada biasanya Pak. gimana itu? Itu biasanya di halaman terakhir itu Pak. Di bagian koran halaman terakhir ada koran yang apa ya, tulisannya kecil-kecil sekali Pak. Jadi apa Mbak Itu banyak Putri? sekali job. Jadi bagaimana, apa? Pak? Maksudnya untuk jenis pekerjaan apa yang ada di koran? Pekerjaannya biasanya dari restoran, 7-Eleven, terus penerjemah, terus biasanya takong itu Pak. Takong. Yang paruh waktu itu Pak. Iya. Takong. Oke. Itu juga banyak. Ini ya di Yese gitu ya di. Part-time ya? Iya, Iya. Di pasar malam gitu ya maksud biasanya ya. Iya, pasar malam juga ada, terus seperti butik-butik itu juga ada, Pak. Oh gitu. Emang Mbak Putri pernah nyoba gitu? Tidak, Pak. Saya baca-baca saja, Pak. Oh gitu. Agak Iya. serem ya. Nggak serem sih, kayaknya dulu kayak kalau di Taiwan kan pakai ilingse yang di website 104 itu atau III. Jadi 111 111. Ya. Kalau di II itu biasanya kan ada biaya agensi, Pak. Kalau lewat koran itu kan langsung ke perusahaannya gitu kan. Oke. Di Facebook juga ada banyak loh di Facebook. Di Facebook kalau di Taiwan ini. Oke. Menarik. Saya nggak tahu loh kalau di koran itu ini ada. Oke, bagus. Thank you. Ilmu baru. Iya. Iya. Ini next. Terus lanjut. Iya, belum. Oh, belum. Masih di itu sumber perekrutan, sumber rekrutmen yang ketiga yaitu perekrutan elektronik. Nah, ini internet telah membuka masa baru ya. Oh iya, betul. Kawan-kawan, dari untuk mencari pekerjaan juga lebih mudah. Itu biasanya dari perusahaan itu biasanya memasang job atau pekerjaan itu biasanya seperti di websitenya Monster, Hotjobs atau Career Builder itu biasanya ada semua job. Kalau di Taiwan itu III itu benar Pak. Ya itu. Itu ada ya. Nggak suka saya di III ini tampilannya kayak jadul. Mending 104. Jadul, iya Pak. 101 lebih itu. Jadul. Menarik Pak. Oke. Iya. Terus yang
yaitu kantor pemerintahan. Biasanya kalau di Indonesia itu kan biasanya ada kantor tenaga kerja, ada dinas tenaga kerja ya. Kalau kita pas ke sana itu kan biasanya untuk kita kerja ke Taiwan itu kan juga membuat kartu kuning. Nah, biasanya di sana juga biasanya ada lowongan pekerjaan itu dari perusahaan langsung memberikan informasi kepada dinas tenaga kerja di sana bahwasanya mereka sedang mencari pekerjaan, kemudian membutuhkan tenaga kerja. Kemudian pasti di sana juga banyak sekali tenaga kerja yang mencari pekerjaan melalui dinas tenaga kerja itu. Wait, Terus yang ke Mbak Putri, saya mau tanya, kartu kuning itu apaan ya? Kartu kuning itu biasanya kan tanda pencari kerja itu, Pak. Kartu kuning bukannya SKCK ya bikinnya di Polsek, Polda? Bukan. Kalau kartu kuning sekarang kan kalau mau keluar negeri itu ada satu. Kita pekerjaan itu di sana mengisi formulir, Pak. Gitu. Oh iya, sama aja sih di Indonesia ada itu kartu kuning, sebenarnya bukan SKCK itu kartu kuning. Iya, itu ada di Depnaker itu. Depnaker. Ada Depnaker. Tapi iya, SKCK yang bikin di Polda itu. Tapi hati-hati ya, bukan sepak bola kartu kuning ya. Oh iya. Terus dulu Mbak Putri ini ke Taiwan ini dari Depnaker pemerintah yang tadi itu atau dari mana? Kaitannya dengan yang dijelasin dijelasin nih. Kalau saya itu dari nanti Pak yang terakhir itu dari kantor penempatan tenaga kerja swasta, Pak. Oke. Terusin dulu deh, Dari sana. Ya. Terus tadi kan juga dari kantor pemerintah itu kan misalnya dari dinas tenaga kerja di Snakresa ya. Di sana juga banyak sekali lowongan pekerjaan. Biasanya itu dari Jepang juga banyak sekali Pak yang memasang lowongan pekerjaan di sana. Itu biasanya dari pabrik maupun dari dari garment. Nah, itu biasanya banyak sekali di sana. Terus yang kelima, kantor penempatan tenaga kerja swasta. Kantor penyedia tenaga kerja swasta ini memberikan layanan tidak jauh berbeda dengan layanan yang diberikan kantor pemerintahan tadi. Para pencari kerja yang ingin memperoleh pekerjaan dapat menandatangani kontrak dengan kantor swasta ini baik ketika masih menganggur maupun ketika sudah bekerja. Kita juga di sini bekerja dulu juga seperti itu Pak. Kita datang ke LPK gitu ya, LPK atau penempatan tenaga kerja itu kita datang ke sana, terus kemudian kita tanda tangan gitu Pak, mencari kerja. Terus nanti job turun kita tanda tangan. Itu Pak. Wait, saya mau bertanya. Dulu berarti Mbak Putri ini datang ke LPK atau agensi ya, istilahnya agensi ya. Kemudian itu PT, ada Pak. beda. Oh, itu beda. LPK. Kalau agensi, iya. Gimana? Kalau agensi itu yang dari sini Pak, yang di Taiwan. Kalau dari Indonesia itu biasanya dari PT. Oke, itu ada biayanya nggak sih? Kalau tergantung Pak, kalau kita mau bayar juga nanti pas sampai di sini tidak ada potongan. Tapi kalau kita tidak mau membayar, sampai di Taiwan nanti ada bayar gitu Pak, selama 6 sampai 9 bulan gitu Pak. Dipotong ada Pak gitu Pak. Oke. Iya. Serem nggak sih? Nggak, Mbak Putri dulu nggak deg-degan ini bener nggak? Kalau pertama kali pengalaman datang ke Taiwan juga serem gitu loh Pak. Serem. Udah berapa lama? Pas datang ke Taiwan itu juga termotivasi, saya ada hutang, jadinya harus semangat kerja. Siap. Gitu. Emang hutang ini yang membuat kita terus berjuang ya? Oh ya. Hidup hutang sama kreditan ini. Terus Mbak Putri berapa lama di Taiwan udah? Saya jalan 7 tahun Pak. Aduh, lama ya. Mau terus di sini atau mau pulang? Insya Allah pulang Pak. Kapan pulang? Belum tahu Pak. Loh, 17 tahun ini ya. Ya udah, semoga ini ya yang terbaik. Oke, berikutnya. Terus yang ke-6 ada institut dan universitas. Ini biasanya dari alumni yang biasanya kan ada yang didatangi oleh perusahaan langsung terjun ke universitas. Biasanya juga ada program internship, biasanya perusahaan itu datang ke universitas kemudian menawarkan pekerjaan. Terus ada lagi dengan cara itu Pak, job fair atau pameran kerja itu biasanya. Di Indonesia juga sering banget diadakan job fair itu Pak.
job fair ini ya, ini nggak tahu ini job fair. Jadi kan saya dulu ya perusahaan, kerja di perusahaan. Terus kadang-kadang itu Depnaker bikin job fair atau apa. Ya kita diundang, perusahaan kita diundang. Dari HRD itu sempat bilang ke saya, kadang itu mereka tidak ada lowongan pekerjaan, tapi tetap datang dan menerima lamaran hanya untuk diundang. Jadi sebenarnya kadang-kadang di job fair itu dia tidak membutuhkan pekerjaan. Jadi dia datang diundang ya untuk ya Untuk saya memperkenalkan memperkenalkan perusahaan. perusahaan. Ya kan? Iya, iya. Jadi Iya, makanya job fair ini kadang-kadang hoax ya. Jadi kayak ini mending kalau teman-teman ini punya saudara, punya apa, langsung mending ke job street atau job Street, DB iya. atau LinkedIn ke Kalau websitenya. ada orang dalam lebih gampang Pak ya. Iya, orang dalam Iya. lebih gampang kalau orang dalam. Nah, jadi ini karena kalau job street ini kadang kita udah antri mengular dari pagi, ternyata sebenarnya nggak selalu dibutuhkan kayak gitu. Iya, betul, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Iya. Sifat dan perilaku perekrut. Ini biasanya menurut Noi et al. Itu perekrut mempengaruhi sifat dari lowongan jabatan maupun pelamar yang dihasilkan. Seringkali akibat dari pengaruh berbagai sumber seperti teman, artikel, majalah maupun koran, atau dosen-dosen mereka, bahkan ketika kegiatan perekrutan hanya sekedar tugas dari para perekrut untuk menjual mereka pada lowongan jabatan tertentu. Oleh karena itu, mereka menjadi skeptis terhadap perekrut dan pada gilirannya sejumlah pelamar mengabaikan apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh perekrut. Kemudian alternatif untuk perekrutan. Yang pertama, outsourcing. Outsourcing merupakan proses mengupayah penyedia tenaga kerja eksternal untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara internal. Ini menurut Mandi tahun 2008. Mensubkontrakkan berbagai fungsi kepada perusahaan lain telah menjadi praktik umum beberapa dekade terakhir ini. Keputusan outsourcing tersebut cukup masuk akal jika kontraktor dapat menjalankan fungsi yang telah ditentukan, seperti pemeliharaan yang atau bahkan mungkin lebih efektif dan efisien dibandingkan jika dikerjakan secara internal oleh perusahaan sendiri. Terus kemudian yang kedua, tenaga kerja temporer. Tenaga kerja temporer ini menyediakan tenaga kerja dengan biaya relatif murah dan dapat disediakan dalam waktu relatif cepat. Tenaga kerja temporer umumnya tenaga kerja yang berpengalaman dan lebih fleksibel. Biayanya juga ini ya, tidak terikat oleh perusahaan, terus ada juga keuntungannya seperti tunjangan, pelatihan, dan pensiun. Meskipun begitu, ada juga kelemahan dengan penggunaan tenaga kerja temporer, yaitu mereka tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu tentang kultur perusahaan. Contoh tenaga kerja temporer ini seperti karyawan kontrak ya, terus penulis, penerjemah, itu juga termasuk tenaga kerja temporer. Yang ketiga, kerja lembur. Kerja lembur yaitu apabila perusahaan sedang menghadapi tekanan berat untuk menyelesaikan atau memenuhi target produksi tertentu, maka dapat ditebak bahwa karyawan perlu bekerja lembur. Namun terdapat beberapa masalah potensial yang berkaitan dengan kerja lembur, yaitu timbulnya masalah kelelahan, meningkatnya kecelakaan, dan meningkatnya tingkat ketidakhadiran karyawan. Oleh karena itu, kerja lembur dianggap sebagai alternatif rekrutmen hanya dalam pengertian bahwa karena terpaksa dilakukan dan dalam waktu yang relatif pendek. Terus yang keempat, leasing karyawan. Leasing karyawan banyak terjadi di Amerika Serikat ya. Praktik ini berkembang pesat setelah diterimanya Undang-Undang tentang Pajak Kekayaan dan Tanggung Jawab Fiskal di Amerika Serikat tahun 1982 menurut Snell dan Uhlaender tahun 2007. Leasing karyawan dilakukan oleh organisasi pengusaha profesional atau PEOs. Pada dasarnya PO mengambil alih manajemen dari tugas-tugas sumber
usia perusahaan yang lebih kecil dan menjadi pendamping pengusaha dalam urusan karyawan. Perusahaan yang menggunakan jasa leasing ini membayar fee, kemudian perusahaan leasing yang melaksanakan keseluruhan aktivitas perekrutan, penempatan, pelatihan, pengompensasian, dan pengevaluasian. Karyawan perusahaan leasing digaji untuk menyediakan full tenaga kerja yang telah siap bekerja. Lanjut, Mbak. Nah, teman-teman bisa melihat, ini kita masuk di kasus 1 ya. Ini sudah pada ngantuk apa belum ini? Kita Mungkin masuk yang lain ke tidur perhitungan. Mimpi indah ini. Kita masuk ke kasus 1 ya, teman-teman. Ini nanti bisa bantu mengetikkan tidak, Pak, untuk hasil rasio ini, Pak? Rasio sumber perekrutan. Oke, coba jelaskan Saya, dulu. ya. Saya jelaskan ya, teman-teman. Kasus 1, teman-teman bisa buka di modul halaman 5.39. Ini kasus 1, data biaya per pengangkatan dari beberapa sumber rekrutmen nampak pada tabel berikut. Ini sumber rekrutmen ada 6. Yang pertama, universitas lokal. Yang kedua, universitas terkenal. Yang ketiga, referral. Yang keempat, iklan surat kabar. Yang kelima, iklan online. Yang keenam, perusahaan pencari eksekutif. Di pertama ada lamaran yang dihasilkan dari universitas lokal sebanyak 300, universitas terkenal 320, referral 45, iklan surat kabar 750, iklan online 8.000, perusahaan cari eksekutif sebesar 20. Terus kemudian tawaran interview yang diterima dari 300 menjadi 175 untuk universitas lokal, kemudian universitas terkenal 320 menjadi 100, yang referral 45 ini diterima 45, iklan surat kabar 750 menjadi 400, iklan online menjadi 500, perusahaan pencari eksekutif 20. Bagaimana cara menghitung rasio hasil? Teman-teman sudah ada yang tahu? Yo, gimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Loh, kok tanya balik? Yo, coba yang lain. Tahu nggak caranya gimana? Rasio hasil. Caranya gimana, teman-teman? Ini loh yang paling gampang, yang referral ini loh. Lamaran yang dihasilkan 45, tawaran interview yang diterima 45. Berarti berapa rasio hasilnya? Ayo, ada yang bisa menjawab, teman-teman? Tuh. Biar Mbak Putri nggak wayangan dari tadi. Ayo, yang referral ini, tawaran dihasilkan 45, tawaran interviewnya yang diterima juga 45. Berarti berapa rasio hasilnya? Berapa, Mas Nana? Ayo, Mas Nana tuh disebut. Aduh, nggak ngerti, Pak. Ini loh, ya tenang. Bacaan, sini yang paling gampang, yang paling ujung kanan nih. Perusahaan pencari eksekutif. Lamaran yang dihasilkan 20. Tawaran interview yang diterima 20. Berarti berapa persen? 100. Ya, Mbak Putri. Ya, betul nggak? 100%. Nah. Oh, kalau gitu berarti ini. Bahas persen, dari persentase. Jadi ketika lamaran itu dia ini menawarkan 20, kemudian diterima interview 20, berarti ya dia benar-benar 100% diterima. Gitu. Kemudian itu yang lain ya, silakan dijelaskan Mbak Putri. Ya, terus yang ini ya, dari awal kita mulai dari universitas lokal. Cara menghitung rasio hasil yaitu tawaran interview terima dibagi dengan lamaran yang dihasilkan. Sama dengan 175 dibagi 300. Berapa, teman-teman? Biar tidak ngantuk ini ya. 175 dibagi 300. Terus dikali 100%. Terus dikali 100%. Ya, gampang ya. Hasilnya, ya, gampang ya, teman-teman. Ya, caranya hasilnya gitu. 58,33%. Oke, baik, pintar sekali ya. Jadi intinya kalau rasio hasil namanya kan matematika ya, berapa percentage. Jadi ya
100 dibagi 320 dikali 100. Kemudian 45 bagi 45 kali 100 ya 100%. Nah, gini ya. Itu. Dari ini kira-kira 100 mana yang representasinya paling kecil dari itu? Mana dari Paling kecil Heeh. yang iklan online. Iklan online. Kenapa? Karena iklan online itu kadang-kadang ini ya semuanya serba klik. Kadang itu orang kalau udah putus asa melamar kerja, relate nggak relate sama background pengalaman ya di apply, jangan tinggal klik 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 gitu ya dari Iya, Pak. Betul. jadi kadang itu yang dibutuhkan apa, yang diminta kadang-kadang ngawur ya pokoknya asal klik ya kayak gitu. Oke, yuk yang lain. Silakan Mbak Putri Iya. lanjutkan. Iya, lanjut ya Pak ya. Dari hasil untuk universitas terkenal yaitu 100 dibagi 320 sebesar 31,25%. Terus kemudian untuk referral yaitu 45 dibagi 45 dikali 100% sama dengan 100% ya. Terus kemudian iklan surat kabar yang diterima 400 dibagi 750 yaitu 0,53 dikalikan 100%, 53,33%. Kemudian untuk iklan online 500 per 8.000 dikalikan 100 ini paling terendah yaitu hasilnya 6,25%. Kemudian untuk perusahaan pencari eksekutif yaitu yang diterima 20 per 20 dikali 100% ini sama ya 100% hasilnya. Terus kemudian pelamar yang dinyatakan diterima dari universitas lokal sebesar 90, universitas terkenal 75, referral 30, iklan surat kabar 70, iklan online 220, 250, mohon maaf, perusahaan pencari eksekutif sebesar 15. Kemudian kita hitung lagi rasio hasil. Seperti tadi kita menghitung rasio hasil yang di atas. Sekarang kita membagi dari 90 dibagi tawaran yang diterima. Tawaran interview yang diterima 175. Berarti 90 dibagi 175 dikalikan 100%. Oke, rasio hasil kumulatif. Oke. Tawaran pekerjaan yang diterima berarti dari 90 dibagi 90 100% ya. Kalau yang tawaran pekerjaan diterima, ini tawaran pekerjaan diterima itu kadang kan kita setelah buka lowongan, kita apply, kemudian HRD mensortir. Dari hasil sortiran kita undang interview, dari interview berapa yang diterima. Nah, ini adalah tawaran pekerjaan yang diterima. Jadi ketika ini misalnya nih perusahaan apa nih yang paling ujung kanan nih, perusahaan pencari eksekutif ya, pakai lembaga. Dia buka lowongan 20, yang diundang interview 15, yang dia membuka lowongan 20, undangan interview 20, yang diterima 15. Jadi 5 orang tidak diterima kayak gitu ya. Iya. Bisa dilanjutkan Mbak Putri ke halaman berikutnya ya, biar waktunya menutup. Iya, Pak. Ya, terus kemudian analisis kasus pelatihan dan pengembangan karyawan. Pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan, upaya perusahaan atau organisasi terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan keahlian dan kepribadian karyawan. Proses pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu tahap analisis, tahap pelatihan, tahap evaluasi. Di tahap analisis ada analisis kebutuhan organisasional, analisis kebutuhan tugas, analisis kebutuhan karyawan, pengembangan tujuan pelatihan, pengembangan kriteria evaluasi pelatihan. Kemudian untuk tahap pelatihan yaitu merancang dan membeli prosedur pelatihan, kemudian dilakukan pelatihan. Terus yang terakhir yaitu tahap evaluasi, mengukur hasil pelatihan, kemudian membandingkan hasil dengan kriteria. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Putri Yuristika dan Mbak Nizar ya. Kemarin yang nge-WA saya itu siapa, Mbak Nizar atau Mbak Putri? Yang malam-malam. Yang kemarin itu yang mengumpulkan PT ini Mbak Husnul, Pak. Oh, Mbak Husnul. Oh ya. Nggak tidur, ta? Mbak Husnul kemarin habis libur kayaknya, Pak.
Oh iya, jam 12 malam saya orang tidur. So, gak apa-apa wes. Jangan tidur loh ya, jangan nggak tidur. Mengerjakan nanti saya Ya, disalahkan gara-gara mengerjakan PPT, tugas analisa kasus bisnis, nggak tidur semalaman. Oke, ada beberapa, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kurang 15 menit, mungkin ada yang bertanya dari teman-teman, silakan. Dari penjelasannya Mbak Nizar, Mbak Putri, dari kelompok 2 ini, apakah ada pertanyaan? Nggak apa-apa, nanti saya tambahin poinnya kalau ada yang mau bertanya, jangan malu. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Nanti Mbak Putri sama Mbak Nizar, tolong dicatat ya pertanyaan saya ya. Oke. Siapkan baik, Bapak. pensil, jangan hilang kayak Mbak ini, Sriani, so hilang. Oke, jadi minggu depan Mbak Sriani sama Mbak kelompok ini silakan jawab pertanyaan saya. Oke, yang pertama, ini pertanyaan umum aja. Kira-kira kalau teman-teman sebagai HRD, apa kesusahan dalam pengaturan sumber daya manusia? Ya, apa kesusahan dalam pengaturan sumber daya manusia? Pertama, apa kesusahan dalam pengaturan sumber daya manusia? Sudah? Sudah, Pak. Yang kedua, mana yang lebih efektif? Peramalan basis nol atau pendekatan bawah atas? Dan kenapa? Nah ini, mana yang lebih efektif? Teknik peramalan basis nol atau pendekatan bawah atas? Menurut teman apa? Mana yang lebih efektif? Teknik peramalan basis nol atau pendekatan bawah atas? Dan mengapa? Mana yang lebih efektif? Teknik peramalan basis nol atau pendekatan bawah atas? Kemudian kenapa? Ya. Sudah, Pak. Ketiga, apa yang dimaksud dengan merger dan akuisisi? Apa yang dimaksud dengan merger dan akuisisi? Yang ini, slide nomor berapa ya? Yang ini. Merger dan akuisisi, tolong dijelaskan. Ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, kira-kira apa maksudnya merger dan akuisisi? Berikutnya, jelaskan kembali antara karakteristik lowongan dan karakteristik pelamar. Ini diagram ini ada karakteristik lowongan dan karakteristik pelamar. Kira-kira apa hubungan dan jelaskan hubungan antara karakteristik lowongan dengan karakteristik pelamar. Ya, apa hubungannya karakteristik lowongan dan karakteristik pelamar? Yang terakhir, jelaskan bedanya antara outsourcing dan leasing karyawan. Kalau bisa berilah contoh. Apa bedanya outsourcing dengan leasing karyawan? Dan berikan contohnya. Contohnya apa? Misalnya, ada perusahaan ini, contohnya ini merupakan perusahaan outsourcing. Perusahaan ini, contohnya perusahaan leasing. Kenapa? Kemudian jelaskan, apa sih bedanya kedua jenis ini? Oke, itu aja. Oke, udah dicatat Mbak Nizar sama... Sudah, Pak. Oke, Mbak Putri. Oke, Sudah, Pak. thank you. Terima kasih, Bapak. Yuk. Kemudian Mbak Sriani mau jawab sekarang atau minggu depan? Kelompok 1 pertanyaannya. Oh ini. Udah ya.
bahwa jawaban pertanyaan minggu lalu saya jawab di kolom chat. Oke. Jadi, keuntungan dari economy scale adalah melibatkan penurunan rata-rata biaya produksi per unit barang atau jasa ketika volume produksi meningkat. Ini ya tadi yang economy scale yang saya jelaskan tadi ya, masalah bis tadi. Nah, beberapa keuntungannya dari economy scale adalah meliputi efisiensi operasional yang meningkat. Jelas ya, jadi ketika kita memproduksi dalam jumlah banyak itu efisien. Jadi udah nggak bolak-balik menyalakan mesin. Ya, nyalakan mesin kan membutuhkan banyak tenaga listrik ya. Nah, jadi sekalian. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah pengurangan biaya produksi per unit ya. Kemudian meningkatkan daya tawar dalam negosiasi harga dengan pemasok. Contohnya jadi ada discount of quantity discount. Jadi ketika kita beli bahan baku biasanya misalnya nih kita beli kain dalam jumlah banyak otomatis ada diskon biasanya. Nah, kalau bahan bakunya didiskon otomatis biaya produksinya juga lebih murah. Kemudian apa ini lagi? Peningkatan investasi dalam teknologi yang lebih efisien. Ya, kan biasanya kalau dengan economic of scale ini kita menggunakan mesin ya, nggak mungkin kita menggunakan tenaga manusia. Ya, economic scale biasanya dalam menggunakan tenaga mesin, teknologi yang tinggi. Jadi sekali produksi sejam dia bisa menghasilkan berapa ratus produksi. Gitu. Oke. Oke, ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini dan materi yang lain? Jangan lupa tugasnya dikumpulkan paling lambat besok. Besok ya, lihat di si layar ya kapan terakhir dikumpulkan. Oke, adakah pertanyaan? Atau jangan bertanya, mungkin masukan juga nggak apa-apa. Oke. Kalau tidak ada Udah nggak ada masukan Pak, bagus banget Pak. Masukan nggak apa-apa. Kadang-kadang itu perlu masukan. Misalnya Pak ngomongnya terlalu cepat, Pak ngomongnya terlalu lambat, Pak. Nggak apa-apa, bagus Pak, nyaman banget Pak. Daripada nanti ketiduran kan saya dongengin gitu. Atau Pak kalau menampilkan muka ini ya masih malu saya pemalu. Nggak usah ditampilin muka, yang penting ada suaranya. Sebenarnya nggak boleh sih ya, nggak apa-apa deh. Oke, kalau nggak ada, Mas Dito hadir nggak hari ini? Mas Dito, Mas Darsito. Hadir Pak, dia kerja Pak hari ini Pak. Oh ya udah deh kalau kerja. Nanti, absensinya. Kalau izin ke Mas Darsito ya, pusing saya soalnya banyak. Ini kelasnya nggak cuma satu. Jadi langsung ke Mas Darsito. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan pada minggu hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih kembali Pak. Bye-bye. Bye-bye.